koordinasi pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengaruh pusat keunggulan ekonomi dalam berbagai bidang kehidupan. Indonesia memiliki banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apakah kalian tahu pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia? Oke, disimak ya penjelasan materinya. Adapun pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia, yang pertama ada Papua. Apakah kalian tahu Freeport? Nah, Freeport termasuk keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Berikut Ustazah kasih gambarnya ya. Dan selanjutnya ada Maluku. Pernahkah terlintas benak kalian sekaya apa sih Laut Maluku? Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Maluku memiliki wilayah laut yang sangat luas. Kepulauan Maluku merupakan wilayah yang memiliki produksi perikanan laut kelima terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, Kepulauan Maluku menyumbang sumber daya nikel terbesar di Indonesia dan di dunia. Yang ketiga ada Nusa Tenggara. Kepulauan Nusa Tenggara terdiri atas pulau-pulau vulkanik dan rangkaian terumbu karang yang tersebar memanjang sepanjang lautan. Destinasi pariwisata yang diunggulkan yaitu Pulau Komodo yang direncanakan sebagai destinasi wisata internasional. Ada lagi. Yang keempat ada Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki posisi yang cukup strategis, baik itu di tingkat nasional, regional, ASEAN, dan juga global. Pulau Sulawesi juga menjadi produsen beras ketiga di dunia dan salah satu pengekspor perikanan. Selain itu, banyak juga hasil tambang yang dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi, seperti emas, kemudian tembaga, dan yang lainnya. Ya, ada Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki kekayaan minyak bumi, gas, dan batu bara. Selain itu, Kalimantan memiliki cadangan biji terbesar di Indonesia. Kalimantan memiliki peranan sebagai paru-paru dunia dan berada di nomor keempat sebagai produsen bauksit terbesar di dunia. Wow. Selanjutnya ada Jawa dan Bali. Wilayah Jawa dan Bali merupakan pusat kegiatan nasional, juga merupakan pintu gerbang kegiatan ekonomi utama pariwisata di Indonesia, baik secara nasional ataupun global. Di wilayah ini terdapat 10 dari 50 pariwisata nasional. Berikut Ustazah sajikan gambarnya ya. Bahkan kita sendiri tahu bahwa banyak sekali wisatawan mancanegara yang berlibur ya ke Indonesia, terutama di Bali. Seperti itu. Yang selanjutnya ada Sumatera. Pulau Sumatera terkenal sebagai sentral produksi dan pengelolaan hasil bumi serta lumbung energi nasional. Dan hasil perkebunannya sangat melimpah, terutama karet dan kelapa sawit. Di Sumatera juga terdapat spesies endemik yang cukup langka, seperti badak Sumatera, gajah, harimau Sumatera. Wilayah Sumatera juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi nasional di sektor pertambangan dan batu bara. Upaya pengembangan keunggulan ekonomi diantaranya yang ada migrasi.
Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan ekonomi tersebut. Keberadaan PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal PT Freeport beroperasi, penduduk mulai masuk ke wilayah sekitar tambang, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Yang kedua, ada urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kota yang memiliki penawaran pekerjaan lebih tinggi karena banyaknya aktivitas bisnis mendorong banyak kalangan untuk mengadu nasib di sana. Kemudian ada transmigrasi. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk baik secara individu ataupun kelompok ke daerah lain yang tingkat kepadatan penduduknya rendah. Transmigrasi ini bertujuan untuk memeratakan distribusi jumlah penduduk dengan harapan dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi. Kemudian yang transportasi. Mobilitas penduduk tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana transportasi. Di antaranya yaitu ada transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi darat. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.